Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Harpan Esa Sairi dari S1 Informatika tahun angkatan 2023 kelas IF 07 dengan NIM 23115766. Dan pada tema ketiga yang akan saya jelaskan pada kali ini adalah lingkungan bisnis yang terkait dengan hukum. Jadi langsung saja kita ke tema pembahasannya, yaitu lingkungan bisnis dan aspek hukum, tantangan dan peluang. Ada dua dulu yang harus kita pahamin. Apa sih hubungan antara lingkungan bisnis dengan hukum dan kepatuhan hukum dalam operasional bisnis? Nah, jadi yang pertama ini, apa sih hubungan antara lingkungan bisnis dan hukum? Hukum bisnis itu mencakup berbagai regulasi yang harus diikuti oleh perusahaan. Ini termasuk peraturan tentang pendirian dan operasional perusahaan, perpajakan, ketenagakerjaan, perlindungan konsumen, dan lingkungan. Kepatuhan terhadap regulasi ini penting untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga reputasi perusahaan. Yaitu kontrak dan perjanjian. Bisnis sering beroperasi berdasarkan kontrak yang sah secara hukum. Kontrak mengatur dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam memberikan kepastian hukum. Penyusunan kontrak yang baik membantu mengurangi resiko perselisihan dan memastikan bahwa semua pihak memahami dan menyetujui ketentuan yang berlaku. Dan yang kedua ada pengaturan pasar dan persaingan. Hukum bisnis juga mencakup regulasi yang mencegah praktik bisnis yang tidak adil dan memastikan persaingan yang sehat di pasar. Ini termasuk undang-undang anti monopoli dan kebijakan perlindungan konsumen. Bisnis harus mematuhi undang-undang dan regulasi yang mengatur pendirian dan operasional perusahaan seperti pendaftaran bisnis, perizinan, dan pelaporan tahunan. Kepatuhan ini memastikan bahwa bisnis beroperasi secara sah dan terdaftar di badan hukum yang relevan. Bisnis wajib mematuhi semua peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk pengajuan pajak yang tepat waktu dan akurat, pembayaran pajak, dan penyimpanan catatan keuangan yang lengkap. Kepatuhan perpajakan yang penting untuk menghindari sanksi hukum dan menjaga kredibilitas perusahaan. Bisnis harus menghormati hak kekayaan intelektual pihak lain dan melindungi hak kekayaan intelektual mereka sendiri. Kepatuhan ini mencakup pendaftaran hak paten, merek dagang, dan hak cipta, serta memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan tidak melanggar hak milik intelektual pihak lain. Kita lanjut ke slide berikutnya tentang aspek-aspek apa yang ada lingkungan bisnis tentang hukum. Nah, jadi yang pertama itu adalah peraturan regulasi. Yang dimaksud, hukum bisnis mencakup berbagai peraturan dan regulasi yang mengatur aktivitas bisnis seperti undang-undang perusahaan, perpajakan, ketenagakerjaan, dan perlindungan konsumen. Bisnis harus memahami dan mematuhi peraturan yang berlaku di wilayah operasional mereka untuk menghindari sanksi hukum. Dan yang kedua adalah kontrak dan perjanjian. Kontrak adalah dasar dari banyak transaksi bisnis. Aspek hukum kontrak mencakup pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Penyusunan kontrak yang jelas dan rinci dapat mengurangi resiko perselisihan di kemudian hari. Dan yang ketiga adalah kepatuhan dan etika bisnis. Kepatuhan hukum tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, tetapi juga integritas dan etika dalam menjalankan bisnis. Program kepatuhan dan etika bisnis membantu memastikan bahwa karyawan dan manajemen bertindak sesuai dengan standar hukum dan moral yang tinggi. Dan yang keempat adalah hak kekayaan intelektual. Perlindungan hak kekayaan intelektual seperti paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang penting untuk melindungi, menginovasi, dan aset intelektual bisnis. Bisnis harus memahami bagaimana melindungi hak kekayaan intelektual mereka dan menghormati hak milik intelektual pihak lain. Dan yang kelima adalah hukum internasional. Untuk bisnis yang beroperasi secara global, memahami hukum internasional dan perjanjian perdagangan internasional sangat penting. Ini mencakup isu-isu seperti ekspor-impor, kepatuhan terhadap standar internasional, dan penyelesaian sengketa internasional. Kita lanjut ke slide keempat, yaitu bagaimana sih strategi untuk mengelola aspek hukum dalam bisnis yang tadi.
Dan yang pertama itu adalah konsultasi hukum. Menggunakan jasa konsultasi hukum eksternal, perusahaan dapat bekerja sama dengan firma hukum eksternal yang memiliki keahlian khusus di berbagai bidang hukum bisnis. Konsultan hukum dapat memberikan nasihat yang tepat dan terkini mengenai peraturan yang relevan serta membantu menyusun kontrak dan dokumen hukum lainnya. Yang kedua adalah pelatihan dan edukasi bagi karyawan. Melakukan pelatihan reguler bagi karyawan tentang kepatuhan hukum dan etika bisnis untuk memastikan mereka memahami peraturan yang berlaku dan cara mematuhinya. Pelatihan ini dapat mencakup aspek-aspek seperti anti korupsi, perlindungan data, dan keselamatan kerja. Yang ketiga adalah audit kepatuhan. Melakukan audit kepatuhan secara internal atau eksternal secara berkala untuk menilai apakah semua departemen dan operasional bisnis mematuhi peraturan yang berlaku. Audit ini dapat membantu mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki sebelum menjadi masalah hukum yang serius. Yang keempat adalah dokumentasi yang tepat. Memastikan semua transaksi dan operasional bisnis didokumentasikan dengan baik. Dokumentasi yang tepat membantu dalam membantu membuktikan kepatuhan dan menyediakan bukti yang diperlukan jika terjadi sengketa hukum. Kita next ke tantangan dalam menghadapi aspek hukum. Nah, yang pertama ini ada 4 tantangan, yaitu yang pertama kompleksitas regulasi. Regulasi yang kompleks dan sering berubah dapat menjadi tantangan besar bagi bisnis, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang mungkin tidak memiliki sumber daya hukum internal yang kuat. Yang kedua adalah litigasi dan sengketa hukum. Sengketa hukum baik dengan pelanggan karyawan atau mitra bisnis dapat menghabiskan waktu dan biaya yang signifikan. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bisa menjadi proses yang panjang dan mahal. Yang ketiga adalah perubahan regulasi. Perubahan regulasi yang cepat, baik di tingkat lokal maupun internasional, memerlukan bisnis untuk selalu waspada dan fleksibel dalam menyesuaikan operasional dan strategi mereka. Yang keempat adalah kepatuhan dan pengawasan. Memastikan kepatuhan terhadap berbagai regulasi membutuhkan sistem pengawasan yang baik dan sumber daya manusia yang terlatih. Hal ini bisa menjadi beban tambahan bagi bisnis. Kita lanjut, kalau tadi tantangan dan sekarang ada peluang. Nah, peluang yang pertama itu perlindungan hukum. Hukum memberikan perlindungan bagi bisnis terhadap praktik-praktik tidak adil, seperti persaingan tidak sehat dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Perlindungan hukum yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pelanggan terhadap bisnis. Yang kedua adalah reputasi dan kepercayaan. Kepatuhan terhadap hukum dan regulasi dapat meningkatkan reputasi bisnis dan dalam membangun kepercayaan dengan pemangku kepentingan, termasuk pelanggan, karyawan, dan mitra bisnis. Yang ketiga adalah manajemen risiko. Dengan memahami dan mengelola risiko hukum, bisnis dapat menghindari potensi kerugian yang besar dan memastikan kelangsungan operasional yang lebih stabil. Yang keempat adalah keunggulan kompetitif. Bisnis yang memiliki pemahaman yang baik tentang aspek hukum dan kepatuhan dapat menggunakannya sebagai keunggulan kompetitif. Ini termasuk kemampuan untuk beroperasi di berbagai yurisdiksi dan menavigasi kompleksitas regulasi internasional. Nah, jadi apa sih inti dari lingkungan bisnis terkait hubungan hukum tadi? Dengan mematuhi semua regulasi yang relevan, perusahaan dapat menghindari masalah hukum yang dapat merugikan secara finansial dan reputasi. Kebutuhan hukum yang baik mencegah perusahaan dari denda, sanksi, dan litigasi yang bisa mahal dan merusak reputasi. Perusahaan yang mematuhi hukum dan etika bisnis mendapatkan kepercayaan lebih dari pelanggan, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan. Pendekatan yang proaktif dalam kepatuhan hukum membantu menciptakan operasi bisnis yang stabil dan berkelanjutan. Memastikan perusahaan dapat bertahan dan berkembang dalam jangka panjang secara keseluruhan. Strategi yang tepat dalam mengelola aspek hukum tidak hanya melindungi perusahaan dari risiko dan sanksi, tetapi juga membantu dalam membangun reputasi yang baik dan menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis. Nah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.